Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi di Yahya Official 999 di siang hari ini, di hari Jumat yang berkah, yang mulia. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan zahir dan batin oleh Allah. Dan bagaimana kabarnya nih sobat semua? Sehat ya? Mudah-mudahan sobat Yahya Channel semua sehat di sana, banyak rezekinya, segala urusannya Allah lancarkan. Di siang hari ini kita akan pergi ke Madrasah Al-Huda untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, mengantarkan anak ke sekolah madrasah. Saksikan terus perjalanan kita. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen juga. Semoga yang sudah subscribe, yang sudah share juga pada teman-temannya, yang sudah like juga, yang sudah menonton dan sebagainya, jangan di skip ya. Biasakan nonton sampai full gitu, biar tidak gagal paham dan bisa mengambil pelajaran daripada video kami gitu. Semoga menjadi inspirasi untuk keluarga di sana. Berbahagialah dengan keluarga kalian, luangkan waktu kalian dengan keluarga. Semoga keluarga sobat Yahya Channel semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Nyampe alhamdulillah, nyampe Imron di sekolah alhamdulillah. Waduh, Imron beli susu. Waduh, Sophie beli jaring laba-laba. Enak gak, Neng? Enak. Waduh, pinter Neng. Aduh, Imron kasih cina sedikit, mau nyobain. Waduh, makasih. Makasih Teteh. Makasih Teteh. Enak gak? Enak ya? Loh. Kakak baru keluar. Mau nggak? Tapi bukunya benar nggak? Tidak. Jadi tulis di mana? Bu mau nggak? Ayo. Ayo duduk. Kuat ayah aturan salah bawa atas. Si kakak salah bawa tas. Maksudnya aku bawa tas kuma? Karena bawa tas MI. Makan apa? Enak? Enak. Neng, jajan apa itu? Es kepai. Bagi yang belum tahu es kepal, di Madrasah Al-Huda, yang disebut es kepal itu, lihat dulu Bapak. Ini es kepal. Ini adalah perpaduan dari dua jenis. Yang pertama yang kita sebut dengan es balok. Es balok
yang sudah ditumbuk ya, sehingga sudah kecil-kecil lah serbukan es balok, dimasukin ke wadah plastik ini. Kemudian langsung ditaburi dengan Milo, susu Milo yang satu setan itu ya, yang dimana harganya 2000-an kalau nggak salah ya, 2000-an. Nah, itu ditaburin. Jadi es balok dulu masuk dulu ke plastik. Sudah masuk serbukan es balok ini ke plastik, baru ditaburi dengan es Milo yang satu sasetan. Mending kalau kalau susu Milonya itu ditaburin semua, enggak, cuman sedikit aja, paling setengah atau seperempatnya. Nah, harganya berapa? Ini harganya dibanderol dengan harga 2000. Cobain di rumah, enak loh. Jadi es balok diserbukin dulu, ditumbuk, masukin Milonya satu saset semuanya, baru itu mantap, kerasa manisnya. Kalau ini kan cuma sedikit taburannya. Jadi itu aja yang bisa direview daripada es kepal ini. Barangkali sobat-sobat belum tahu nih es kepal di Madrasah Al Huda. Ini makan lagi. Kita lanjut lagi. Makan karedok Mak Encun. Enggak mau. Ah? Mang karedok mah? Karedok? Karek asup lah si dia mah. Karek asup di. Jajan teh makanan. Enak sekali, Kak. Nggak kebita, Kak. Mantap loh. Ayo tuh. Kakaknya sini. Kita review makanan-makanan yang ada di madrasah karena banyak sekali. Kakak pinjam. Beli atau 2000. Pinjam. Beli. Di madrasah ini karena mungkin udah lama ya dan tersohor, dulunya Madrasah Al Huda itu madrasah yang paling pertama, sehingga bisa dikatakan induk lah dari semua madrasah yang ada sekarang. Jadi Madrasah Al Huda ini berdiri sejak tahun kurang lebih 80-an lah dibangun ini madrasah, dan kebetulan orang tua saya di sini menjadi guru di madrasah dari tahun 1990. Umur A. Seumur saya. Jadi saya lahir tahun 90. Nah, ibu saya sudah di madrasah. Jadi ya kalau kita lihat dari ibu saya kerja di sini ya, kalau dihitung secara formilnya itu yang terhitungnya dari tahun 90. Berarti seumur saya. Dengan itu aja sama sobat, berapa tahun ibu saya mengabdikan di Madrasah Al Huda ini. Itu yang terhitung, yang sudah ada tertib administrasi lah gitu ya, diadministrasikan itu 90. Tapi kalau yang sebelum diadministrasikan, kalau dulu nggak ada tulisan-tulisan kayak sekarang ya, madrasah-madrasahnya kan kalau dulu madrasah sekolah atau apapun itu ya, dari mulai yang merasakan sekolah rakyat, SR, kebetulan saya nggak pernah merasakan itu, saya udah SD ya, sekolah dasar. Kalau dulu yang mungkin yang 70-an itu udah belum SD tapi SR ya, sekolah rakyat gitu ya. Enak. Ya itu kalau dulu kan administrasinya nggak seperti sekarang, madrasah ataupun baik itu yang swasta ataupun negeri itu tidak tertib seperti sekarang, harus online, segala-galanya harus online gitu ya, seperti yang di SD ada Podik ya, ada EMIS, ada dan sebagainya lah, banyak yang harus dikuasai dalam bidang IT. Kalau dulu nggak perlu itu, yang penting selama mau mengabdi, mengajar, mendidik anak-anak kita, putra-putri kita ya jadi gitu. Malah kalau kita hitung sekarang honor dulu sama honor sekarang jauh lebih sedih kita. Kalau dulu guru-guru itu tidak melihat daripada honor gitu, tidak ada gajinya, tapi mereka seorang guru yang mengajarkan kita dari mulai kita tidak bisa baca tulis menjadi bisa, itu mereka itu dengan ikhlas mendidik kita, mengajari kita di madrasah ataupun di sekolah yang formal itu dengan ikhlas aja gitu. Simpen. Ada rezekinya, alhamdulillah. Nggak ada rezekinya Dibelikan ya, nanti karena sini. perlu pendidikan Tungguin. Makanya disebutlah yang terkenal guru adalah pahlawan tanpa jasa. Itu karena emang guru-guru dulu dengan guru-guru sekarang itu jauh berbeda. Dari mulai honornya, dari mulai fasilitasnya. Kalau sekarang lebih lengkap fasilitas. Kalau dulu boro-boro gitu kan, dari mulai bangunannya,
masih mengkhawatirkan, fasilitasnya juga belum ada listrik kali, masih zaman cempor dan sebagainya, ya sedih lah. Maka oleh karena itu hargailah guru-guru kita semua, karena tanpa guru kita tidak akan bisa membaca dan menulis. Tanpa guru kita tidak tahu ilmu pengetahuan baik itu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Jadi hargai guru, hormati guru, dan apa yang diperintahkan oleh guru kita ya taatilah. Ya, taatilah selama itu tidak keluar dari ranah agama, tidak menyalahi aturan agama gitu. Jadi itulah. Jadi kita perlu sobat, untuk pendidikan itu perlu. Karena Allah pun berfirman dalam Al-Quran, kalau gak salah itu dalam surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah ayat 11 itu. Yang di pertengahan ayat itu ada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah, gitu ya. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, di antara kamu, di antara kita yang beriman, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditinggikan oleh Allah, diangkat oleh Allah, karena tadi kita mau belajar. Makanya posisi mencari ilmu itu sama hukumnya dengan posisi kita sholat. Wajib hukumnya menuntut ilmu, karena sesuatu amal yang tidak didasari dengan ilmu, tentunya kullu amalin mardudatun latuk balu. Setiap amal yang tidak didasari dengan ilmunya gak bakalan diterima oleh Allah. Mardudatun latuk balu, tidak akan diterima, akan tertolak seperti itu. Karena apa? Amalnya tidak didasari dengan ilmunya. Makanya pentingnya kita belajar, pentingnya kita mencari ilmu, sama halnya kita penting untuk melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Karena pentingnya harus sekolah lah. Jadi bagi sobat semua yang mungkin punya anak di sana, yang mungkin punya sahabat di sana, yang memang belum sekolah, ya sekolahkan. Kalau memang terputus sekolahnya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, perhatikanlah pendidikannya. Karena dengan seperti itu, secara tidak langsung kita memberantas kebodohan di negeri kita. Semakin banyak orang yang kita berantas kebodohannya, karena kita semua menyekolahkan perhatian terhadap orang-orang yang terputus sekolahnya, maka negara kita, bangsa kita, termasuk kita lah dari kalangan yang kecil, kampung kita gitu ya. Kampung kita lawan bahasa Sundanya lemur gitu ya. Kampung kita akan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu reviewnya. Jadi ya sambil bincang-bincang, sambil mengisi kekosongan waktu, mengantar anak ke sekolah, sambil makan-makan karena belum makan dari pagi dan sebagainya, ya kita makan. Ya mudah-mudahan ada ilmu baik untuk diri saya pribadi, khususnya umum untuk sobat Yahya Channel semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya kita sharing aja, bukan menggurui, tetapi kita sharing. Semoga menjadi wasilah dalam rangka fatwa sobil hak, fatwa sobil sobri. Ya Allah berfirman, ya, fatwa sobil hak, fatwa sobil sobri, saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam hak gitu ya, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya bersabarlah sobat, bila mana kita sedang diuji oleh Allah, ya bersabar gitu ya. Dan ketika kita diberi harta oleh Allah, diberi kelebihan, ya kita harus bersyukur. Itu ciri orang beriman, bersabar dan bersyukur. Karena segala sesuatu itu adalah ujian bagi kita. Harta ujian, penyakit juga ujian. Tidak semua hal yang sakit-sakit, yang pedih-pedih yang dirasakan oleh kita itu ujian. Semua itu ujian. Ya, kita dikasih kekayaan itu ujian. Kita dikasih mobil juga ujian, dikasih rumah juga ujian. Apa sih yang nggak ujian? Ujian semua. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman ketika menghadapi ujian itu? Kalau kita dengan harta kita itu, kita semakin meningkatkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, ya menjadi orang yang mukmin yang Allah perintahkan untuk bersyukur. Cara mensyukuri nikmat harta yang Allah titipkan tadi itu kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Contoh misalnya ada di keluarga kita yang kesusahan, kita kasih dengan harta kita. Ada fakir miskinnya kita bantu, ada anak yatimnya ya kita kesekolahkan, kita rangkul, kita kasih biayanya dan sebagainya. Kalau kita dikasih oleh Allah kepercayaan kelebihan harta, maka infakkanlah harta kita dari sebahagian rezeki. Allah tidak menyuruh untuk semuanya kok. Allah tidak menyuruh untuk semuanya, tapi Allah menyuruh keluarkanlah sebahagian daripada hartamu
untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang ya sedekah ataupun yang wajib, yang zakat dan dilupakan. Kadang-kadang kita lupa sama zakat jangan dilupakan, itu wajibnya. Sunnahnya sodako, infak, sedekah jariah dan sebagainya kita lakukan supaya harta kita selalu Allah bersihkan, Allah berkahkan. Tasribur rezeki, mengundang datangnya rezeki dengan sedekah. Tanfaul bala, menolak datangnya bala, musibah. Barangkali sobat-sobat semua yang mungkin ditakdirkan dalam kesusahan kepayahan, ketika wasilah kita bersedekah, Allah rubah itu menjadi yang terbaik. Allah jaga, menolak bala-bala yang akan menghadang kita karena kita selalu gemar untuk bersedekah. Allah tidak melihat nilainya, tapi berapa kemampuan kita untuk bersedekah. Mau 500 rupiah, mau 1000, mau 2000, kasih kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Semoga dengan kita berbagi harta kita dengan orang lain, Allah bukakan pintu rezeki, Allah jaga kita, Allah menunggu kita. Ya Allah ya Hafid, ya Allah Engkau yang maha penjaga, jagalah diri kita, diri kami semua ya Rabb, jagalah bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya Allah ya Raqib, ya Allah yang maha mengawasi, awasi kami ya Allah dengan pengawasanmu, lindungi kami dengan perlindunganmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa Engkau ya Allah ya Rabbana, Tuhan kami, Tuhan yang menciptakan kami. Ayo Mang, Tuhan yang menciptakan kami, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih kami dengan kasih-Mu, sayangi kami dengan sayang-Mu. Semoga kita dibimbing oleh Allah, dibina oleh Allah dalam langkah-langkah yang lurus ya, sebagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah dalam setiap sholat kita, dalam setiap bacaan sholat. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami semua jalan yang lurus. Jalan siapa yang lurus? Jalan para kekasih-kekasih Allah, para nabi, jalannya para wali, jalannya para ulama, jalannya para sholihin, jalannya para syuhada. Nah, sebagai kita dituntun kepada jalan-jalan yang tadi saya sebutkan, jalannya para nabi, jalannya para kekasih-kekasih Allah. Dan semoga kita dihindari, dijaga dari jalan-jalan orang-orang yang sesat, orang-orang yang Allah murkai. Naudzubillah, mungkin itu saja sobat semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah, semata-mata dari kebodohan saya pribadi selaku manusia yang biasa, yang banyak dosa. Kalaupun ada benarnya, semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bitaufik wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.